wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belajarnya? Sudah, Bu. Kalau udah, coba lihat dulu kiri kanannya ada sampah nggak? Nggak ada Ada sampah, nggak? Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita akan mulai pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Leoni, coba pimpin doanya Leoni. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tahu nggak kenapa kita harus mengawali pelajaran kita dengan berdoa? Tahu? Ada yang tahu? Ada. Apa? Apa Leoni? Agar ada pahala. Iya, salah satunya kita dapat pahala. Kemudian kalau kita awali semuanya dengan berdoa, kita akan dipermudahkan dalam urusan belajar mengajar. Jadi ilmunya cepat masuk, Leoni menjadi anak pintar, Kia menjadi anak pintar kalau berdoa dulu. Mengerti? Ibu. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Leoni Aljayanti, Hadirah. Askia Kholila. Hadirah. Iya, masuk semua hari ini. Iya, Bu. Ya, bagus kalau masuk semua ya. Sekarang coba bersama-sama kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangannya dulu. Sekarang bisa tepuk semangat semuanya? Bisa, Bu. Coba kalau gitu biar kita tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, bagus. Selalu semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Sekarang Ibu ada sebuah kisah. Jadi kalian dengarkan ya, Ibu akan bacakan. Judulnya adalah Tali Gajah. Jadi, ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat hanya dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah bisa melepaskan diri dari ikatan mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut, mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri? Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri. Begitu penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu sangat kagum. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka.
tetapi mereka percaya bahwa mereka tidak bisa. Mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Ada yang tahu makna dari cerita yang Ibu bacakan tadi? Jadi, di cerita gajah ini, beberapa banyak dari kita yang menjalani hidup itu tergantung pada keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi, kita harus meyakinkan diri kita kalau kita bisa. Kalau kita bisa, sudah yakin, pasti kita akan melakukannya dengan sekuat tenaga dan tujuan kita pasti akan tercapai. Mengerti? Mengerti? Ibu. Iya. Ibu. Sekarang Leoni baca teks tentang bandeng presto dengan keras ya. Kia dengarkan ya. 1, 2, 3. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat, lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Ada yang ingin bertanya teks tadi tentang Saya, Bu. Apa Leoni? Mau apa pertanyaannya? Mengapa di teks bandeng presto tadi warna tulisannya berbeda-beda, Bu? Iya, bisa dilihat ya, warnanya berbeda-beda. Ini menandakan setiap warna ini merupakan setiap paragraf. Yang hijau adalah paragraf pertama, ini juga paragraf dan paragraf. Ada yang tahu apa itu paragraf? Tidak, Bu. Tidak tahu? Tidak. Nah, jadi paragraf ini merupakan serangkaian kalimat yang berhubungan untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Contohnya seperti ini tadi. Sudah mengerti tentang paragraf tadi? Sekarang Ibu punya video, silakan dilihat, dicermati. Kalau ada yang penting silakan ditulis ya. Nanti Ibu tanya loh. Ini videonya, dilihat ya. Keberagaman karakteristik individu. Mari kita belajar tentang keberagaman karakteristik individu di Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu karakteristik individu? Karakteristik individu adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Sedangkan keberagaman individu adalah berbagai karakter seseorang yang ada di lingkungan sekitarnya. Ada 5 macam karakteristik individu yang akan kita bahas. Yang pertama, usia 2
jenis kelamin, 3 suku, 4 pengetahuan, dan 5 agama. Yang akan kita bahas pertama yaitu umur. Umur bisa dibedakan menjadi 2, yaitu tua dan muda. Orang yang umurnya lebih banyak biasanya disebut lebih tua, sedangkan yang umurnya paling sedikit disebut lebih muda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis kelamin. Jenis kelamin dibedakan menjadi 2, yaitu perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, ras atau suku. Ada bermacam-macam suku di Indonesia, seperti suku Batak, suku Melayu, suku Serawai, suku Lampung, suku Betawi, suku Sunda, suku Baduy, suku Jawa, dan lain-lain. Kita bisa belajar bahasa serta mempelajari budayanya, sehingga wawasan kita tentang Nusantara bertambah dan juga lebih belajar memahami sikap dan ras tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengetahuan. Pengetahuan bisa diukur dari tinggi rendahnya tingkat pendidikan, seperti tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Pengetahuan di sini seperti tingkat pendidikan, yang mana kita bisa belajar cara atau strategi agar bisa seperti orang berpendidikan tinggi dengan berbagai motivasi dan juga ilmu. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang keanekaragaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia ada banyak agama atau kepercayaan yang diterima. Di negara Indonesia sendiri ada 7, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Kita bisa saling mengerti dan saling membantu jika ada kesusahan, dan saling memberikan support dan tidak saling mengganggu untuk acara masing-masing. Sekian. Jadi itu tadi videonya sudah Ibu lihatkan. Video itu tadi adalah tentang Keberagaman individu, Bu. iya, keberagaman individu. Apa itu keberagaman individu tadi, Leoni? Bermacam-macam individu. Iya. Jadi keberagaman individu itu jadi keberagaman individu itu adalah perbedaan-perbedaan dari setiap orang-orang. Tahu nggak contohnya? Contoh keberagaman individu? Tidak? Tidak tahu? Kia tidak tahu? Jadi contohnya seperti Kia suka nggak makan permen? Tidak suka makan permen. Leoni suka makan permen? Ya, suka. Kalau Kia suka makan bakso? Kalau Leoni? Enggak. Nggak suka makan bakso. Nah, jadi itu adalah salah satu dari keberagaman individu. Kia suka bakso, sedangkan Leoni tidak suka bakso. Dan Kia suka makan permen, sedangkan Leoni tidak suka makan permen. Itu merupakan keberagaman dari individu. Keberagaman dari setiap orang. Mengerti? Mengerti, Bu. Sekarang Leoni jadi kelompok 1, Kia menjadi kelompok 2 ya. Ini Ibu ada
Silakan dikerjakan ya. Silakan diskusikan dan kerjakan. Hai semuanya. Sudah, Bu. Sudah? Nah, kalau sudah Ibu tanya ya. Di informasi 1, bandeng presto dimasak menggunakan apa, Leoni? Panci presto. Iya, jawabannya betul dengan panci presto. Sekarang di informasi 2, panci presto akan membuat daging ikan menjadi apa, Skia? Lunak. Iya, menjadi lunak ya. Sudah ada kan di teksnya tadi? Ya. Kemudian teks bandeng presto menceritakan tentang apa? Coba Leoni. Ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Iya, ikan bandeng yang dimasak menggunakan panci presto. Sekarang ke halaman yang selanjutnya tadi. Ya. Ini tadi sudah melakukan wawancara. Sudah, Bu. Siapa saja coba disebutkan Leoni. Hasil dari wawancara kamu pada temanmu. Aji suka roti, Leoni suka susu, Fahri suka sosis, Rizky suka mie dan roti. Iya, coba sekarang balik ke halaman belakangnya lagi. Jadi, jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di sekitar Leoni tadi sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda, Bu. Iya, itu merupakan keragaman individu juga ya, karena makanannya berbeda-beda. Jadi keberagaman individu. Jadi itu merupakan dari keberagaman individu juga. Terus, setiap orang memiliki kebiasaan yang sama atau berbeda, Leoni? Berbeda, Bu. Iya, iya. Kebiasaan setiap orang juga berbeda-beda. Baik, sini kumpul lagi. Dikumpul. Jadi, tentang keberagaman individu tadi sudah jelas? Iya, sudah jelas belum tentang keberagaman individu tadi? Sudah jelas? Jadi, apakah ada pertanyaan lagi tentang keberagaman individu? Sudah jelas belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Semuanya sudah jelas. Ini ada soal tes, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan soal tesnya. Dikerjakan masing-masing. Ayo. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai? Semuanya sudah selesai? Silakan dikumpul kalau sudah selesai. Sudah, Leoni? Sudah, Bu. Nah, hari ini kita telah belajar tentang paragraf dan keberagaman individu. Apa tadi paragraf, Leoni? Apa paragraf tadi? Paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling berhubungan untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Iya. Iya, betul ya, Leoni. Kalau keberagaman individu tadi sudah jelaskan. Apa tadi, Leoni? Kesimpulannya keberagaman individu adalah perbedaan setiap orang. iya, perbedaan setiap orang. Contohnya tadi? Contohnya Askia suka bakso dan saya suka permen. Iya, betul ya, Leoni. Nah, itulah tadi pelajaran kita hari ini. Untuk mengakhirinya, coba lihat dulu ada sampah nggak? Ada sampah nggak di sekelilingnya? Enggak, Bu. Masih bersih ya? Ya. Ya, sekarang semangat lagi dulu. Ayo Leoni, tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, sekarang Leoni berdoa lagi untuk menutup pelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus
haq wa tawasau bil sabr. Shadaqallahul azim. Ya, habis ini silakan pulang. Langsung pulang ke rumah, jangan main-main dulu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.